Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ka'bah wa qiblati ummati amma. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Hari ini akan tampil kelompok 2 dari minggu kedua bulan puasa. Mudah-mudahan pemakalan kita bisa menampilkannya dengan baik sehingga kita bisa memahami dengan sempurna. Kepada pemakalan kita beri waktu 5 menit dengan menyampaikan poin-poin penting. Kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ka'bah wa qiblati ummati Ahmad. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pengampu Bahasa Indonesia, Bapak Suasana Dipati, dan teman-teman semuanya yang telah hadir pada presentasi kami hari ini. Perkenalkan, saya Fathia Syedana Nasution sebagai moderator, dan rekan-rekan saya ada Fitra Amal Rusuli dan Maulida Rahmat. Kepada Maulida Rahmat saya persilakan untuk menyampaikan materi pertama. A. Pengertian EYD. Ejaan yang disempurnakan atau EYD adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring, serta penulisan unsur serapan. EYD di sini diartikan sebagai tata bahasa yang disempurnakan. Dalam penulisan karya ilmiah perlu adanya aturan tata bahasa yang menyempurnakan sebuah karya tulis. Karena dalam sebuah karya tulis memerlukan tingkat kesempurnaan yang mendetail. Ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972, ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya, ejaan Republik atau ejaan Selandi. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Ejaan mengatur keseluruhan cara menuliskan bahasa. Ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ini merupakan penyederhanaan serta penyempurnaan daripada ejaan Suwandi atau ejaan Republik yang dipakai sejak bulan Maret 1947. Selanjutnya, pada tanggal 12 Oktober 1972, Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa yang disempurnakan dengan penjelasan kaidah yang lebih luas. Setelah itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 27 Agustus 1975 memberlakukan Pedoman Umum Ejaan Bahasa yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah. B. Penulisan huruf. Dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, penulisan huruf menyangkut 2 hal, yaitu penulisan huruf besar atau huruf kapital dan penulisan huruf miring. Pertama, penulisan huruf besar atau huruf kapital. Yang A, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai unsur pertama kata pada awal kalimat. B, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. C, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci. D, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. E, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu. F, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. G, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. H, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. I, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. J, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan. K, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga, pemerintah, dan ketatanegaraan. L, huruf kapital dipakai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata ulang sempurna. M, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. N, huruf
majalah. Yang B, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Yang C, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaan. C. Penulisan kata. Kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, ibu percaya bahwa engkau tahu. Kantor pajak penuh sesak. Buku itu sangat tebal. 2. Kata turunan. A. Imbuhan. Awalan, sisipan, akhiran. Ditulis serangkai dengan kata dasar. B. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya. C. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. D. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai. 3. Kata ulang. Bentuk yang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. 4. A. Gabungan kata yang lazim disebut kata majmuk, termasuk istilah khusus, unsur-unsurnya ditulis terpisah. B. Gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertanyaan unsur yang bersangkutan. C. Gabungan kata berikut ditulis serangkai. 5. Kata ganti ku, mu, dan nya. Kata gantiku ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata, seperti kepada dan daripada. 7. Kata si dan sang. 8. Partikel. 9. Singkatan dan akronim. 10. Angka dan lambang. D. Jenis dan fungsi tanda baca. Yang pertama ada tanda titik yang berfungsi untuk mengakhiri sebuah kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Yang kedua, tanda koma yang berfungsi memisahkan unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilang. Yang ketiga, tanda seru. Yang keempat, tanda titik koma. Yang kelima, tanda titik dua. 6. Tanda hubung yang berfungsi untuk menyambung suku-suku kata yang terpisah atau pergantian baris. Yang ke-7, tanda elipsis. Yang ke-8, tanda tanya. Yang ke-9, tanda kurung siku, tanda petik tunggal, tanda garis miring, dan yang terakhir tanda peningkat. E. Penulisan unsur serapan. Seiring perkembangan waktu, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, dari bahasa daerah maupun bahasa asing seperti Inggris, Arab, Belanda, Portugis, Sanskerta, dan lain-lain. Contoh serapan dari bahasa Arab yaitu halal dan tawakal. Cukup sekian materi dapat kami sampaikan. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baiklah, saya Diandra akan bertanya kepada kelompok 5. Coba sebutkan apa contoh dari kata turunan. Saya Trivina Sabrina ingin bertanya pada kelompok 5. Tolong kalian sebutkan beberapa lambang yang ada pada ejaan Republik. Saya Wahyu ingin bertanya ke kelompok 5. Apakah ejaannya disempurnakan dengan ejaan bahasa Indonesia memiliki perbedaan? Jika memiliki perbedaan, apa itu perbedaan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dian Zahra Samitri. Kata turunan atau imbuhan ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Contohnya bergetar, dikelola, menengok, mempermainkan. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya. Contoh bertepuk tangan, garis bawahi, menganak sungai, sebarluaskan. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Menyebarluaskan, dilipat gandakan.
Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai. Contohnya adipati, antar kota, audiogram. Saya akan menjawab pertanyaan dari Trimina Sabrina. Sebutkan beberapa lambang yang ada pada ejaan Republik. Yang pertama, huruf OE diganti dengan U, seperti pada guru yang dulunya Goeroe. Yang kedua, bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K, seperti pada kata tak, pak, maklum, dan raja. Yang ketiga, kata ulang boleh dituliskan dengan angka 2, seperti pada anak-anak, berjalan-jalan, ke barat-baratan. Yang keempat, awalan di dan kata depan di, kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, seperti kata depan di pada di rumah, di kebun, disamakan dengan imbuhan di pada ditulis dan di sarang. Saya akan menjawab pertanyaan dari Wahyu. Perbedaannya hanya pada penambahan huruf vokal diftong di EYD. Huruf diftong hanya 3, yaitu ai, au, ao. Adapun di EB, huruf diftong ditambah 1, yaitu e. Perbedaan lainnya tentang penggunaan huruf tebal. Sekian presentasi kami dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I fucking with these hoes, I